Agenda cara tindak lanjut RDP dengan Pemda mengenai evaluasi hasil seleksi guru P3K dan kajian skema penyelesaian formasi GTK P3K. Hadir Komisi 9 DPR RI 21 orang dari 29 orang anggota Panja Formasi GTK P3K Komisi 9 DPR RI. Hadir narasumber 1 Dr. Iwan Sahril PhD Dirjen GTK Kemdikbud RI, 2 Dr. Muhammad Jain MMAG Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, 3 Isa Rahmatarbata atau Dirjen Anggaran Kemenku RI, 4 Astera Primanto Bakti atau Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenku RI, 5 Dr. Bahri STP MSI atau Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, 6 Dr. CK Virgowansyah STPME Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI, 7 Dr. Insinyur Alex Deni MM Deputi Bidang SDM Kemenpan RB RI, 8 ABA atau Asde Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB RI, 9 Suherman Eskom MSI Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara RI. 1 pendahuluan. Rapat dengar pendapat Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 9 DPR RI dibuka pada pukul 3 1 oleh Agustinus Wijamper MST SSMM, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Setelah quorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib dan rapat dinyatakan terbuka umum. Rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Panja Formasi P3K Komisi 9 DPR RI. 2. Keputusan atau kesimpulan atau conclusion. A. Panja Formasi GTK P3K Komisi 9 DPR RI mendapatkan penjelasan dari para narasumber atau Dirjen GTK Kemdikbudristek RI, Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenku RI, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah dan Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI, Deputi SDMA Kemenpan RB RI dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI mengenai evaluasi seleksi guru P3K tahun 2001 dan perkembangan persiapan seleksi guru P3K tahun selanjutnya, serta penjelasan penyelesaian formasi GTK P3K. Bahan terlampir dengan poin-poin utama antara lain: 1. Kemendikbudristek RI. Bahan presentasi dan penjelasan Dirjen GTK Kemendikbudristek RI secara umum sama dengan bahan paparan RDP yang disampaikan pada tanggal 28 Maret 2022, sehingga tidak ada penjelasan perkembangan mengenai evaluasi seleksi guru P3K 2001 dan persiapan seleksi P3K tahun 2022. 2. Kemendagri RI. Kemendagri RI telah melakukan langkah-langkah percepatan untuk mendukung seleksi guru P3K antara lain: A. Penegasan kompensasi bagi ASN dan dalam Permendagri 27/2021 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan menegaskan kembali yang tercantum dalam Permendagri 27/2021 tersebut. B. Kebijakan anggaran pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. C. Penegasan Pemda mengalokasikan belanja ASN berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Penegasan kepada Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K untuk wajib memenuhi pengangkatan P3K 2001. Dan evaluasi untuk melakukan dukungan anggaran ke Pemda dalam pemberian gaji dan tunjangan guru P3K sudah direalisasikan. 3. Kemenpan RB RI. A. Kemenpan RB RI telah melakukan beberapa terobosan seleksi guru P3K yang diberikan pada tahun 2022, yaitu 1. Penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda melainkan oleh Kemendikbudristek.
2. Proses rekrutmen GTT dengan rekrutmen baru dibedakan. 3. Lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas. B. Kemenpan RI sedang melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek RI terkait guru P3K yang boleh ditempatkan sekolah swasta dan mengusulkan adanya transisi bagi guru swasta yang lulus P3K. 4. Kemenq RI. A. Untuk gaji guru ASN P3K yang lulus seleksi tahun 2021 dan potensi penerimaan 2022 telah diperhitungkan dalam dana alokasi khusus 2002, di mana penggunaannya spesifik atau secara khusus atau bersifat earmarked dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. B. Mengenai anggaran untuk kebutuhan guru, perlu dirumuskan dan diputuskan secara pasti terkait jumlah kebutuhan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik di Kemendikbudristek RI maupun Kemenak RI. Apabila telah diputuskan jumlah kebutuhan gurunya, maka anggaran fungsi pendidikan dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. C. Kemenq RI mengharapkan agar Pemda dapat menghitung secara tepat mengenai alokasi DAU untuk guru P3K dengan menghitung secara benar terkait kebutuhan belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai. Lima. Kemenak RI. A. Kemenak RI telah memiliki formula analisis kebutuhan guru untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. B. Kemenak RI telah menyerahkan 7.380 SK pengangkatan calon P3K guru dan dosen. C. Mengenai seleksi P3K, Kemenak RI menyampaikan pandangan antara lain maksimalkan kuota nasional P3K untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru madrasah 2001-2024. serta mengusulkan adanya penambahan kuota GTK P3K pada tahun 2002 karena tahun 2001 hanya menyelesaikan guru honorer XK2. 6. BKN RI. Berdasarkan peraturan Menpan RBRI nomor 28 tahun 2001 tentang pengangkatan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2001 yang dapat melakukan pemilihan formasi untuk tahap 3 adalah 1. Peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. 2. Peserta yang pada tahap 1 dan tahap 2 tidak mengikuti seleksi kompetensi. 3. Peserta P3K guru yang Pemdanya tidak membuka formasi. B. Jumlah formasi yang bisa mendaftar seleksi tahap 2 yaitu 211.392 formasi atau 506.252 sampai 293.860. Pengolahan nilai P3K guru tahap 3 akan dilakukan optimalisasi formasi bagi formasi yang tidak terpenuhi, dan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi formasinya akan ditentukan oleh Kemendikbudristek RI. Data per 10 April 2002, guru yang telah mendapatkan SK P3K pada tahap 1 sebanyak 47.921. Adapun yang telah mendapatkan SK P3K pada tahap 2 sebanyak 12.484. B. Terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Formasi GTK P3K Komisi 9 DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap antara lain. 1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenq RI dan Mendagri RI guna memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan dalam APBN dengan sosialisasi dalam bentuk surat-surat terkait. Hal tersebut dikirim kepada kabupaten kota provinsi sebelum masa pembahasan anggaran di daerah. 2. Mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi P3K 2001 sebanyak 293.860 dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. 3. Mendorong Kemenpan RBRI untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K agar tetap mengajar di sekolah asalnya. Number 4. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam proses seleksi guru P3K, seperti saat mendaftar dengan NIK yang berbeda di Dapodi. Peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademiknya D2 dan D3 dan permasalahan lainnya di daerah.
Number 5. Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas P3K untuk melakukan evaluasi agar seleksi guru P3 diserahkan kepada Pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis yang masing-masing 3T dan lainnya. 6. Mendesak pemerintah RI untuk memberikan afirmasi dengan poin yang signifikan atau langsung diangkat bagi guru-guru yang telah lama mengabdi daerah 3T dalam seleksi guru P3K tahun 2022. Number 7. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemendagri RI serta Kemenpan RB RI agar Pemda mengajukan formasi guru bahasa daerah, guru PJK, guru agama, guru kesenian, guru TIK, dan tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun 2022 dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Number 8. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenq RI dan Kemendagri RI untuk memastikan guru P3K yang diangkat menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Number 6. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemenak RI untuk berkoordinasi dengan Pemda guna memastikan kebutuhan GTK secara pasti berdasarkan rombel dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu sehingga Kemenq RI dapat memastikan kebutuhan anggarannya. Number 10. Meminta Kemenq RI untuk memberikan data rinci peruntukan dan dari alokasi 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN untuk mengetahui sebesaran anggarannya. C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber mencari bagian tidak terpisahkan dari RDP ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Formasi GTK P3K Komisi 9 DPR RI. D. Panja Formasi GTK P3K Komisi 9 DPR RI mengharapkan jawaban atau penjelasan tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal yang ditetapkan. 3. Penutup. Rapat ditutup pada pukul 6.21 WIB. Pimpinan rapat Agustius Rio Jampil Misi SMSMM. Tanda tangan. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan buku petunjuk pembuatan kartu ASN virtual. My name is Muhammad Suwan SPD. BKN Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Negara. Daftar isi, maksud dan tujuan, login pengguna, proses pembuatan kartu ASN virtual, proses unduh dan cetak kartu ASN virtual, proses scan QR kode pada kartu ASN virtual. Maksud dan tujuan buku petunjuk pembuatan kartu ASN virtual bertujuan sebagai pedoman bagi pengguna agar dapat melakukan pembuatan kartu ASN virtual pada aplikasi MyASAPK yang dapat diakses melalui laman myasapkbkn.go.id maupun aplikasi mobile versi Android dan iOS yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Tujuan sistem ini untuk mempermudah pengguna dalam proses pembuatan kartu ASN virtual pada aplikasi MyASAPK. Login pengguna. Gambar 1 tampilan login untuk menunjukkan melakukan login dapat dilakukan pada website. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Puskesmas Werang, Kecamatan Sanowang, Surat Keterangan Sehat Nomor Puskesmas 441-11-293/2023. Yang bertentangan di bawah ini adalah Dokter Puskesmas Werang menerangkan sesungguhnya bahwa nama Muhammad Sumban, tempat tanggal lahir Beraca 19 bulan 9 1992, jenis kelamin laki-laki, alamat Beracang. Pada pemeriksaan yang kami lakukan pada tanggal 43/2022 dinyatakan berbadan sehat. Adapun surat keterangan sehat ini dibuat untuk kebutuhan syarat dan koordinasi dinas. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya. Demikian surat keterangan sehat ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya. Berang 4 bulan 3 2023. Pemeriksa Dr. Fuji Oktavia Fiksinurat DPMPSP 503446131 garing 12/2022.
Hmm? Simpan di sana lagi ya.